Nah, pertanyaannya bagaimana sebuah demokrasi itu berjalan gitu loh. Nah, ketika terjadi hal penundaan pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia ini, berarti sedikit memberikan tamparan gitu terhadap warga-warganya bahwasanya demokrasi kita ini sedikitnya kurang lebih tidak baik-baik saja gitu. Berarti demokrasi lemah gitu. Kurang lebih Bang gitu. Itu sedikit pandangan saya. Dan juga yang kedua, di tahun sebelumnya wabah Covid itu kan merajalela juga gitu. Tapi masih bisa diakali dengan social distancing gitu untuk menahan penyebaran lebih luas. Ada juga penggunaan masker gitu. Emangnya kita ketika memilih kita tidak bisa menggunakan masker? Emangnya kita ketika memilih kita nggak bisa gitu menjaga jarak? Toh tahun kemarin saja kita bisa melakukan pemilu gitu dan sukses. Dan lahirlah kepemimpinan 2 periode dari Bapak Jokowi toh. Gitu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Hadi Official di Alila Studio Podcast. Ini gua kedatangan tamu spesial nih di kalangan mahasiswa ya, agen of change. Agen of change. Ya, agen perubahan. Jadi kita mungkin bahas sedikit terkait kenapa sih kok pemilu bisa diundur. Nah, ini sangat luar biasa nih. Momentum kali ini kita bersama pemuda milenial ya, agen of change, kontrol sosial. Apa namanya itu biasanya? Ya kontrol sosial mungkin yang Kontrol lebih tepatnya. sosial. Jadi di kalangan mahasiswa itu memang sangat luar biasa pandangannya, pemikirannya, intelektualnya, apalagi di kalangan mahasiswa. Betul. Ibnu Sina, bro. Mahasiswa Ibnu Sina ini salah satu kampus yang luar biasa, terkenal di Bandung juga ya, Bang ya. Betul. Perkenalkan diri dulu nih, Bang. Oke. Jadi kembali lagi saya sedikit perkenalkan, saya Budi Rifki Pratama, saya seorang mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina, Kota Batam ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Bang. Gitu. Oke, siap. Ini hari ini kita mungkin kita sharing-sharing aja lah terkait. Baik. Banyak sih yang mau kita bahas, tapi kali ini kita satu tema aja. Baik. Ya, pandangan milenial muda terhadap pemilihan atau pemilu 2024 ini diundur entah 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, itu bagaimana sih pendapat atau pandangan dari mahasiswa Ibnu Sina ini? Nah, ini yang menarik Bang gini. Karena kalau kita mengingat kembali Bang gitu. Sebelum terjadinya pemilu kemarin itu kan lebih besar lagi gitu, lebih hebat lagi gitu, di mana wabah-wabah virus COVID-19 ini digaungkan gitu. Bahkan sampai dengan setiap kali kita mau masuki TPS gitu, itu benar-benar dijaga gitu. Kita datang langsung disuruh cuci tangan, ukur suhu gitu, dan juga di tempat pemilihan pun disterilkan gitu, diberikan disinfektan dan lain sebagainya macamnya gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah seperti itu tidak bisa digunakan lagi untuk di tahun 2024 nanti? Sedangkan peraturan itu yang keluarkan pemerintah kan. Yang pertama jaga jarak. Betul. Yang kedua pakai masker. Betul. Kemudian cuci tangan dan lain Betul. sebagainya. Betul. Protokol kesehatan lah ibaratnya. Betul. Tapi kok ini pemilu bisa diundur 2 sampai 3 tahun ke depan ini, itu yang menjadi bahan cerita kita pada kesempatan hari ini bersama milenial muda. Ya. Jadi menarik gitu Bang. Kalau menurut saya ya mungkin ini suatu langkah strategis dari pemerintah gitu untuk mengkat adanya COVID-19 gitu. Tetapi kan saya juga memiliki sedikit pertanyaan besar gitu terhadap pemerintah gitu. Di tahun sebelumnya di tengah COVID bisa gitu untuk melanjutkan perjuangan demokrasi gitu. Dan mengingat kan demokrasi ini kalau misalnya rakyat menghendaki siapapun bisa. Contohnya sekarang presiden kita gitu kan. Presiden kita menurut saya itu adalah suatu bentuk adanya demokrasi yang dimana beliau adalah anak tukang mebel Bang, bisa menjadi seorang presiden. Nah pertanyaannya bagaimana sebuah demokrasi itu berjalan gitu loh. Nah ketika terjadi hal penundaan pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia ini, berarti sedikit memberikan tamparan gitu terhadap warga-warganya bahwasanya demokrasi kita ini sedikitnya
kurang lebih tidak baik-baik saja gitu. Berarti demokrasi lemah gitu. Kurang lebih bang gitu. Itu sedikit pandangan saya. Dan juga yang kedua, di tahun sebelumnya wabah COVID itu kan merajalela juga gitu. Tapi masih bisa diakali dengan social distancing gitu untuk menahan penyebaran lebih luas. Ada juga penggunaan masker gitu. Emangnya kita ketika memilih kita tidak bisa menggunakan masker? Emangnya kita ketika memilih kita nggak bisa gitu menjaga jarak? Toh tahun kemarin saja kita bisa melakukan pemilu gitu dan sukses. Dan lahirlah kepemimpinan 2 periode dari Bapak Jokowi toh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah tidak bisa kita melanjutkan seperti begitu? Kurang lebih seperti itu gitu. Dan yang lebih saya sayangkan di sini udah ada dukungan dari beberapa parpol gitu bang. Setahu saja ada 4 gitu. Jangan-jangan ada kepentingan di dalamnya. Itu dia bang. Untuk masalah itu kan kita hanya bisa menerka gitu. Tapi sebagai mahasiswa ya harus bersuara dong. Betul. Dan inilah bentuk salah satu saya bersuara gitu. Untuk menyadarkan mungkin beberapa pihak gitu di sini gitu. Karena perlu kita ketahui gitu, demokrasi ini siapapun bisa menjadi presiden gitu. Itu demokrasi. Asalkan satu syaratnya, rakyat menghendaki. Bang Hasan sekarang mungkin seperti begini gitu. Mungkin toh di 2024 Bang Hasan bisa maju sebagai wali kota Batam. Amin. Amin gitu kan. Iya. Kalau misalnya seluruh warga Batam menghendaki, saya pokoknya tidak mau tahu Hasan Beda harus menjadi wali kota Batam. Itu sah, Bang. Secara de facto dan de jure itu sah gitu. Iya, betul. Gitu. Tetapi dengan mekanisme yang ada dengan mendaftarkan kepada KPU gitu. Kurang lebih begitu. Prosedur lah ya. Betul. Kurang lebih itu, Bang gitu. Jadi dengan adanya pengunduran ya penundaan Pilpres di tahun 2024 itu bagaimana tanggapan KPU saat ini yang di kalangan mahasiswa mungkin ada dengar-dengar isu-isu terbaru dari KPU misalnya. Nah, ini yang menarik gitu. Yang menariknya bahwasanya telah diselenggarakan pemilihan ketua KPU dan Bawaslu yang terbaru gitu. Saya lupa listnya itu kemarin tuh siapa saja gitu. Cuman sedikit lebihnya mungkin mereka tidak bisa bersuara bang, karena mereka hanya sebagai media penyelenggara gitu. Contohnya saya memberikan suatu analogi, misalnya saya memberikan suatu kegiatan massal gitu untuk seluruh warga kota Batam. Nah permasalahannya saya orang yang cuman menghitankannya saja gitu. Kalau urusan orang yang mau dihitan kan bukan urusan saya gitu. Kurang lebih seperti itu bang, karena KPU dan Bawaslu itu menjadi suatu titik netralitasnya gitu. Contoh misalnya sekarang bisa saja gitu sebagai misal saya memberikan suatu analogi, saya sebagai presiden Indonesia gitu, karena saya mempunyai wewenang di situ, maka saya bisa memberikan sedikit intervensi terhadap Bawaslu dan KPU untuk bisa misalnya contoh mempersulit dari pihak-pihak lawan yang ingin mendaftar gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk melanggengkan posisi saya gitu. Itu bisa bang gitu. Nah makanya itu ditanyakan mengenai tentang netralitasnya gitu loh. Kalau misalnya seperti begitu sudah ada keterpihakan bang. Bahasanya saya sebagai ketua Bawaslu atau misalnya ketua KPU saya sudah ada keterpihakan terhadap si A. Gitu. Oh saya sudah ada keterpihakan terhadap si B. Dan itu yang kita pertanyakan gitu sebagai warga gitu. Berarti pandangan mahasiswa yang milenial muda agent of change bahwasanya demokrasi sekarang ini sangat lemah gitu ya. Ya kurang lebih itu bang, sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena sungguh disayangkan jikalau pemilihan ini diundur gitu loh. Karena di tahun kemarin saja kita bisa melakukannya dengan begitu meriah dan begitu hikmat gitu kalau boleh dibilang. Kembali lagi kalau menurut survei yang saya dapat itu dari Pinter Politik, itu dibilangnya seperti begini bang, bahwasanya pilkada dan pemilu lah lebih tepatnya, pemilu diundur itu dikarenakan hasil survei yang telah diadakan oleh pemerintah bahwasanya rakyat menghendaki untuk pemilu diundur gitu. Hasil survei. Nah itu dia bang, hasil surveinya pun saya sampai saat ini mencoba mencari belum bisa dapat gitu loh, belum ada titik kepastiannya gitu. Dan rakyat yang mana? Nah itu dia bang, suatu pertanyaan yang kembali lagi baru kan, rakyat yang mana dan hasil surveinya yang mana gitu loh.
Contoh kalau misalnya saya ini suatu institusi yang sangat besar loh begitu. Organisasi yang sangat besar. Kita ibaratkan pemerintah ini suatu organisasi yang sangat besar gitu dan sangat bablas sekali gitu, sangat kacau sekali gitu jika dia membilang dari data yang A sedangkan data yang A-nya tidak ditampilkan gitu loh. Saya kalau misalnya sedang contohnya di ujian akhir skripsi lah ya gitu di sidang, saya pasti dipertanyakan tuh sama dosen. Ini kamu dapat variabel ini dari mana gitu. Nah, sedangkan saya kembali lagi pertanyakan terhadap hal yang sama terhadap pemerintah gitu. Ini hasil surveinya datanya yang mana gitu loh. Kan harus lebih jelas gitu kan variabelnya. Maka itu bisa dikategorikan sebagai suatu fakta gitu. Nah, sekarang kan ini saya pribadi pun masih rancu nih gitu. Ini betul fakta atau tidak gitu. Karena sampai detik ini tidak ada variabel yang menunjukkan bahwasanya rakyat ini menolak gitu untuk mengadakannya pemilu gitu loh. Gitu. Karena setahu saya nyoba bertanya gitu kan terhadap beberapa teman-teman bagaimana ini mengenai tentang pemilu gitu loh. Teman-teman saya bahkan sebagian menjawab kita lanjutkan pemilu gitu loh. Karena ini adalah suatu pesta demokrasi kita gitu sebagai rakyat. Kita bisa menentukan pemilu nahkoda kita itu siapa, presiden kita itu siapa, pemimpin kita itu siapa gitu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi harapannya ini seperti apa ke depannya terkait pemilu? Harapan saya terkait pemilu ke depannya ini lebih kepada ya mungkin normatif lah seperti pemilu pada umumnya gitu. Dan sedikit catatan nih Bang buat teman-teman di luar sana. Jangan pernah kalian tertipu daya dengan apapun gitu. Karena pada dasarnya satu suara kita ini untuk menentukan bangsa kita ke depannya gitu. Maka pilihlah kalau ibarat bahasa primbon Jawanya itu seperti memilih menantu gitu loh. Pilih bebet, bobot, bibitnya gitu loh. Dia siapa, bagaimana orangnya gitu loh. Pengalaman apa saja yang sudah dia punya gitu loh. Nah, misal saya pribadi jika ditanya ini ada salah satu yang mau naik misal nih ya calon gubernur tetapi mantan koruptor, saya pribadi tidak akan memilih beliau gitu loh. Itu hak saya gitu loh sebagai warga negara untuk bisa memilih. Saya tidak akan memilih orang yang sudah pernah korupsi karena pada dasarnya ya saya memang paham bahwasanya setiap orang berhak untuk berubah, setiap orang bisa untuk berubah. Tetapi kembali lagi di dalam ilmu sosiologi ada yang namanya labeling masyarakat gitu loh. Dan itu akan tetap ada sampai kapanpun gitu Bang. Kurang lebih itu Bang. Oke, tadi Ketua sampaikan pemilu diundur karena hasil survei setiap masyarakat atau hampir sebagian masyarakat menyetujui pemilu itu diundur. Betul. Yang merencanakan pemilu itu diundur itu siapa? Ini dia yang menarik. Jadi ini sempat ada dari setahu saya 4 parpol gitu. Tapi beberapa parpolnya saya lupa gitu. Cuman yang lebih jelas mungkin ada di dalamnya sama mungkin contoh mungkin kalau dari Pinter Politik itu saya baca ada 4 kalau nggak salah. Tapi saya sebut 2 saja yaitu Gerindra dan PDIP gitu. Parpol itu yang benar-benar setuju untuk penundaan pemilu gitu Bang, kurang lebih. Jadi di situ sedikit saya sayangkan gitu loh. Para wakil-wakil kita di sini mungkin entah ada maksud apa tetapi kurangnya tersampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di kalangan bawah ini gitu. Kurang lebih itu saja sih Bang. Oke. Jadi mudah-mudahan ini kami diskusi santai aja. Kebetulan beliau pun ada berkesempatan hadir di sini. Memang kita sengaja tidak menyampaikan background beliau. Soalnya beliau udah rekat dulu dari tadi sehingga saya juga ya namanya nanti kena mudah-mudahan. Jadi mau sampaikan background beliau nanti kena cut pula gitu ya. Berhadapan sama ketua bro. Jadi beliau bilang
mahasiswa, salah satu mahasiswa Ibnu Sina yang memang menyampaikan yang melalui Alila Studio Podcast kepada pemerintah terkait Penundaan pemilu. penundaan pemilu 3 4 tahun atau 2 sampai 3 tahun ini? Kurang lebih 2 tahun lebih, Bang. 2 tahun lebih. Wow, sudah 2 periode mau tambah lagi. Menarik kan? Menarik, memang luar biasa. Memang kita harus karena kita percaya Betul. bahwa presiden kita saat ini Pak Presiden Jokowi ya punya kapasitas, punya kapabilitas, tapi ya namanya kita sebagai masyarakat kan kita punya penilaian tersendiri. Betul. Ya mungkin penilaian saya Pak Presiden kita baik, belum tentu di mata orang lain baik. Betul. Yang saya mimpikan itu, Bang, Indonesia itu dipimpin oleh seorang pemuda dari timur. Wow, luar biasa itu. Yang rambutnya keriting. Unik nanti. Iya, Bang. Karena itu yang saya ingin menandakan terhadap seluruh rakyat itu, bilang inilah contoh demokrasi. Indonesia ini bisa dipimpin oleh siapa saja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, dan juga yang paling terpenting rakyat menghendaki gitu loh. Orang timur memang hitam, keriting, tapi intelektualnya luar biasa. Betul, Bang, gitu. Saya sangat support gitu apapun yang dilakukan gitu dari teman-teman timur sana gitu. Karena kadang masih banyak orang yang, mohon maaf ya, Bang ya, sedikit jujur, kadang sedikit masih ada apa ya, rasisme itu di Indonesia sebenarnya masih ada gitu. Cuman Masih banyak. saya coba untuk menyadarkan mereka juga gitu, bahwasanya mereka juga adalah saudara-saudara kita gitu. Atau mungkin teman-teman kita yang dari Tionghoa, Bang, saya ingin bermimpi mungkin presidennya orang timur, wakilnya orang yang bermata sipit mungkin. Who knows gitu, siapa tahu gitu. Tapi itu mimpi kecil saya gitu untuk Indonesia ke depannya. Tapi orang timur punya intelektual yang luar biasa. Luar biasa, Bang. Punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Siapa tahu di 2024 ada orang timur kita yang mungkin maju jadi calon presiden 2024 nanti kan. Betul. Nah, ya jelas kita sebagai masyarakat kan ya kita harus bangga dong. Betul. Selama ini belum pernah. Sudah berapa kali ganti presiden kita? Kita sudah 7 kali ganti nahkoda, Bang. 7 kali ganti nahkoda. Kata Abdur. Iya, betul. Kurang lebih begitu kalau kata Abdur. Kita 7 kali sudah ganti nahkoda gitu kan. Tapi belum ada orang timur di situ. Mungkin ada sih Yusuf Kala, tapi wakil. Betul. Mungkin ya orang timur bisa jadi presiden kan luar biasa. Luar biasa sekali itu, Bang. Luar biasa dan unik, apalagi keriting rambut hitam, keriting hitam tapi intelektualnya luar biasa. Luar biasa. Contohnya mungkin kalau di United States atau di Amerika itu Barack Obama ya, Bang ya. Barack Obama itu menjadi suatu gejolokan baru gitu di sana gitu. Tidak memandang warna kulit hitam, tidak memandang ras, suku dan agama gitu. Itulah, Bang, kurang. Oke, itu saja kita sudah bahas panjang lebar, udah lumayan juga nih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itulah hasil diskusi kami ya. Betul. Sharing-sharing aja sama ketua ini. Saya juga nggak berani ngomong backgroundnya. Dari tadi saya ngomong terus. Sebenarnya saya mau sampaikan juga di publik, tapi beliau tak mengizinkan. Sebenarnya beliau ini bukan orang sembarang. Beliau punya intelektual, beliau punya kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa. Background beliau juga luar biasa. Sampaikanlah saya sebagai mahasiswa. Intelektual, agen of change, agen perubahan. Oke, mungkin itu saja kawan. Baik, Bang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dari tadi selama perbincangan kami ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf. Beri maaf. Akhirul kalam nunu al kalami wa mayasturun billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Habib Official. Terima kasih.